Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, hari ini saya akan memberikan tutorial terkait dengan penilaian e-learning. Jadi kemarin masih banyak yang bingung terkait dengan penilaian e-learning. Hari ini akan kita contohkan, tutorialkan terkait dengan penilaian yang ada di e-learning. Yang pertama, kita masuk dulu ke login guru. Maaf, saya login guru dulu, saya ulangi dulu. Login guru ini, kemudian ini hasilnya login guru. Kemudian langkah selanjutnya kita ke kelas online-nya. Saya tadi di kelas tryout. Oke. Kemudian kita coba lihat hasilnya di CPT. Ya, di sini teman-teman kita bisa lihat hasil CPT-nya mapel Al-Quran Hadis. Ya, ini hasil CPT-nya seperti ini. Jumlah soal adalah 35, terdiri dari 30 soal yang multiple choice atau pilihan ganda dan 5 esai. Nah, ini hasilnya ketika klik hasil ujian, ini keterangannya hasil ujian, ini jumlah benar ada yang 30, 10, 9, 5 seperti itu. Ini adalah jumlah benar dari multiple choice. Kemudian ini salahnya itu 5, 25. Loh, kok ini 30, ini 5? Berarti ini adalah jumlah salah yang termasuk dengan esai. Kemudian nilai, di sini nilai dari yang 100, 33, 30, 16. Ini adalah nilai yang dihasilkan dari rumus jumlah benar dikalikan dengan poin 10 dibagi 3. Tapi ini hanya untuk multiple choice, cuma ini esainya nggak dihitung. Jadi teman-teman, ketika nilai yang di sini, biar teman-teman tidak membingungkan, kok ini dapat baru benar 30 dapat nilai 100 seperti itu, ini tidak usah dihiraukan atau dianggap ada. Jadi yang kita pakai nanti hanya ini aja teman-teman, jumlah benar dan salah. Tuh. Nah, untuk menyingkat waktu, ini kita cetak Excel. Oke, kita cetak Excel, kita simpan. Itu sudah jadi. Kemudian ini di hasil CPT. Selanjutnya kita cek di analisis teman-teman. Ya, di analisis ini seperti ini teman. Kita cek ke kanan. Ya, di kanan ini ada keterangannya jumlah benar, jumlah salah, kemudian ada nilai juga di sini. Ya, oke. Untuk mempersingkat waktu kita download aja supaya nanti kita padukan datanya dengan tadi yang hasil CPT. Oke, cetak Excel, kita simpan. Oke, kita tutup semua teman-teman. Ganggu. Oke, kita buka tadi hasil analisisnya. Ini yang pertama hasil CPT. Oke, yes. Ini hasil CPT teman-teman. Jadi kita cek di sini namanya. Ada Budi Sitiwati Mena Eka seperti itu. Dan di sini ada nilainya. Sekali lagi di sini nilai ini tidak dipakai teman-teman karena ini nilai by sistem yang hanya dianggap benar saja yang dihitung, dan formulasinya juga belum menghitung dengan soal esai. Jadi ini nggak dipakai untuk mengingatkan kita bahwa soal nilai ini nggak dipakai. Kita blok merah aja teman-teman. Kita blok merah, tandanya nilai ini bukan nilai akhir yang dipakai nantinya. Ini kita cek lagi sekarang adalah analisisnya. Oke, yes. Nah, ini teman-teman, ini adalah hasil analisisnya. Ini analisisnya. Nah, kita blok ke bawah dulu. Oke. Ini analisisnya.
bisa dilihat, kita cek ke sini dulu ini biar ya. Di sini juga nilainya ada yang 116, kita abaikan. Sekali lagi, ini bukan nilai final, nilai hasil CPT, tapi ini penghitungan yang tidak melibatkan nilai IC, maka ini dianggap tidak dipakai, kita blok merah teman-teman. Jadi ini bukan nilai ya, kita blok merah. Nah, yang kita pakai hanya ini hitungannya teman-teman. Nah, jumlah benar dan jumlah salah kita sandingkan dengan ini adalah hasil analisis betul soal, sedangkan yang ini adalah hasil ujian. Perbedaannya, kalau yang di hasil CBT ini adalah seluruh soal dihitung. Contoh ini multiple choice atau pilihan ganda benar semua, kok salah 5. Ini karena 5-nya IC tidak dijawab, dikerjakan. Sedangkan yang ini benar-benar yang multiple choice saja, 25 ini salah, 20 yang multiple choice, 5 yang IC. Kemudian yang ini contoh yang bawah, benar 5, salahnya 30. Sebenarnya salahnya multiple choice adalah 25 karena yang 5 adalah IC. Kita cek di sini analisisnya. Di analisis jumlah benar 5, salah 25. Berarti kan IC-nya nggak dihitung ini teman. Ini adalah contoh soal IC yang tidak dihitung penghitungannya gitu. Jadi perbedaannya kemarin ada yang nanya, Pak, kok antara hasil analisis dan hasil CBT berbeda? Ya, karena hitungannya kalau hasil CBT itu semua soal dihitung, jadi jumlah benar berapa ditambah jumlah salah. Jumlah salahnya itu termasuk soal IC yang tidak dikerjakan. Kalau yang dianalisis adalah jumlah soal yang dijawab siswa yang ada jawabannya aja yang dihitung. Bedanya di situ aja. Untuk memudahkan, kita cek aja jumlah benar tambah salah sama dengan ini benar tambah salah. Jumlahnya baru 30. Ya, ini dianalisis jumlahnya baru 30, artinya ini adalah soal multiple choice saja. Sedangkan yang di sini, yang di hasil CBT, kita jumlah aja jumlah benar tambah salah. Ini jumlah benar ditambah jumlah salah. Jumlahnya sudah 35. Paling tidak ini sudah memberi gambaran ke teman-teman bahwasanya kalau di hasil CBT adalah semua soal dihitung. Kalau dianalisis adalah hanya soal yang ada kunci jawabannya yang dihitung. Seperti itu teman-teman. Itu sekali lagi kami tekankan bahwasanya hasil nilai CBT ini tidak dipakai, tapi yang dipakai adalah hasil koreksinya. Jadi jumlah benar dan salah saja. Untuk memudahkan, ini kita nggak pakai yang hasil CBT, kita pakai yang hasil analisis saja. Oke, untuk hasil analisis, misalnya ini benar 30, benar 5 itu. Rumus untuk dapat nilai itu sebenarnya gampang teman-teman. Kita tuliskan di sini teman-teman, nilai pilihan ganda, pilihan ganda itu persentasenya adalah 70%. Maka rumusnya adalah jumlah benar dikali 10, karena di sistem itu di CBT nya 10 yang jeneng teman-teman boleh dikalikan bebas sih. Kalau saya hanya untuk memudahkan dengan yang ada di CBT, misalnya satu soal bikin 10 gitu, jumlah benar dikalikan 10 dibagi jumlah soal kemudian dikali 70%. Oke, rumusnya ini jumlah benar kali 10 dibagi jumlah soal kali 70%. Repot teman ya. Intinya rumus bebas, tinggal nanti ketemunya nilai 70%. Misalnya
Kalau ini betul semua ya dapat nilai 7 atau 70 seperti itu. Kita buktikan misalnya sini. Ini rumus ini kita terapkan di sini. Maka yang kita ini adalah jumlah benar dikali 10 ya, kemudian dibagi jumlah soal multiple choice atau pilihan ganda berapa, 30, kemudian kali 70%. Oke, hasilnya seperti ini. Saya ulangi lagi, misalnya yang gampang, sama dengan jumlah benar ini dikali 10, karena satu poinnya 10 kali 10 ya, sudah dikali 10 dibagi jumlah soal multiple choice adalah 30, kemudian dikali 70%. Ya, seperti ini jumlah benar dikali 10 karena satu soalnya 10 poin dibagi jumlah soal 30, jumlah pilihan ganda 30 dikali bobot soal pilihan gandanya ada 70%. Hasilnya seperti ini, dapat nilai 7. Oke, kita blok aja, di copy. Oke, sama saja ya. Ini baru nilai pilihan ganda, nilai pilihan ganda. Oke, ini pilihan ganda. Kalau misalnya dibuat puluhan juga tinggal dikalikan 10 aja. Misalnya oke, misalnya bikin nilai puluhan, otomatis tinggal ini dikali, biar hasilnya 100 kali 10. Dapat nilai 11, 70 dan sebagainya. Ini baru nilai pilihan ganda. Oke, sudah teman-teman, ini pilihan ganda jadi nilainya jauh berbeda. Ini 100 jadi 70, yang 33 jadi 23, yang 30 dapat nilai 21. Ini baru nilai pilihan ganda. Lah, sedangkan isai kita coba di sini, nilai isai itu adalah persentasenya adalah 30%. Maka misalnya untuk dapat nilai 30, misalnya satu poin dianggap nilainya 6. Maka misalnya contoh ya, contoh jumlah benar 5 dalam kurung benar semua. Oke, maka rumusnya gimana teman-teman? Jumlah benar 5 atau benar semua, maka rumusnya tinggal sama dengan jumlah benar kali 6 dikali 6 kemudian dibagi 10. Kalau memang kita lihat ini pilihan ganda yang ini, kalau memang langsung dinaikkan ke sini berarti nggak dipakai 10, hanya kayak gini aja. Gini, benar dikali 6. Oke, ini nggak usah sama dengan jumlah benar. Contoh jumlah benarnya
5, maka di sini nilai esai, nilai puluhan pilgan ya. Jadi ini maksudnya mbok bingung, ini kan satuan 7 ya. Karena nanti nilainya 100 maka ini dikalikan 10, jadi nilai puluhan, jadi 7 dikalikan 10 itu 70, 1,2 dikalikan 10 jadi 12 gitu. Sedangkan nilai IC rumusnya ini teman-teman, jumlah benar kali 6. Contoh jumlah benarnya misalnya benar semua, maka sama dengan 5 kali 6 sama dengan 30. Misalnya contoh lagi, contoh benar 4, maka sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24. Contoh benar 3 sama dengan jumlah benar 3 kali 6 18, seperti itu. Ini kita coba kopikan di sini. Ini hanya contoh, kita masukkan di sini aja langsung. Misalnya yang ini juga betul semua. Jadi nilai isainya ini betul semua, ini salah satu, ini salah 2, betul semua. Dan nilai akhir ini nilai akhirnya jadi tinggal ini aja teman-teman, sama dengan pilihan ganda ditambah isai ya. Kita blok ya, yang kita jumlahkan yang hijau ya. Nilai akhirnya ini ini nilai akhirnya. Jadi nilai akhirnya adalah ini teman-teman, nilai akhirnya kita besarkan. Jadi ini nilai akhirnya ini, bukan yang ini ya. Sekali lagi, nilainya adalah hasil nilai olahan setelah ditambah dengan isai. Jadi yang di sini yang di CPT itu ada dipakainya koreksinya saja. Jadi nilainya hanya nilai koreksi, tapi belum jadi nilai final. Dan nilai akhirnya yang dipakai adalah nanti. Jadi misalnya Ananda Eka nilai akhirnya 42, Ananda Kauri 45, Budi dapat 88, Siti dapat 53, Watimana dapat 51. Ini adalah nilai akhirnya. Kita blok warna yang bagus apa itu teman-teman ya, kita birukan kelihatan di kamera. Kita yang ini aja. Jadi itu nilainya ini. Jadi nanti ketika teman-teman sudah selesai melakukan CPT, maka teman-teman tinggal download saja tadi hasil analisis saja, ini cukup. Hasil analisis cetak ke Excel. Kemudian kalau jumlah siswanya banyak, teman-teman dirubah dulu ya, dirubah dulu supaya nanti bisa lebih cepat, lebih banyak, seperti itu. Jadi sekali lagi saya terangkan di sini, untuk nilai yang ada CPT ini tidak dipakai. Yang dipakai adalah ada hanya hasil koreksinya saja, seperti itu. Jadi ini bukan nilai akhir. Ini dianalisis, kemudian di hasil CPT kami sampaikan lagi, ini bukan nilai akhir, tapi ini adalah nilai hanya pilihan ganda saja, belum dengan esai, seperti itu. Kok nilainya ada seperti ini ya, karena ini by system, kita belum tahu rumus yang di sistem seperti apa. Yang jelas ini nilai tidak kita pakai.
Jadi nanti bisa disampaikan ke anak, kalau muncul nilai itu nilai yang koreksi saja, berarti belum nilai keseluruhan. Jadi ini nanti tinggal di download Excelnya. Itu teman-teman mudah-mudahan memberi pencerahan terkait penilaian yang ada di CPT. Jadi nilainya adalah nilai yang hasil olahan yang menggunakan Excel. Ini yang kita pakai seperti itu. Kemudian sedikit saya tambahkan untuk backup. Itu teman-teman masuk ke menu administrator. Menu administrator itu yang username-nya NSM, passwordnya sesuai yang ada di token. Klik login e-learning, kemudian masuk ke menu backup ini, backup dan restore, kemudian klik backup e-learning madrasah. Nah, sini seperti ini. Kalau misalnya filenya langsung bentuk SQL ya enggak apa-apa, filenya bentuk zip ya enggak apa-apa. Yang jelas ini hasil dari backup, tinggal klik OK aja. Nah, kita cek hasilnya. Nah, ini yang nanti dikirimkan setiap sesi terakhir selesai ujian, ini di copy ke flash disk ya. Sekali lagi saya terangkan, di copy ke flash disk, jangan dikirim lewat server. Di copy ke flash disk, kemudian flash disknya dimasukkan ke komputer atau laptop yang bisa koneksi dengan internet, baru dikirim ke alamat yang sudah ditentukan oleh tim teknis. Itu tambahan backup, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang masih bingung terkait cara membackup. Dari saya sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.